Ini kan jadi seolah-olah Mahkamah Agung merumuskan undang-undang atau peraturan yang itu bukan wilayah mereka karena mereka bukan legislatif gitu ya. Betul. Mereka juga bukan pelaksana undang-undang dalam pengertian proses pilkada ini gitu. Kalau PKPU-nya, kalau niatnya adalah semua anak muda harus punya kesempatan, uji lagi undang-undangnya. Dan itu melalui Mahkamah Konstitusi, bukan melalui Mahkamah Agung. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama dalam program Buka Kartu. Putusan Mahkamah Agung sangat kontroversial dan sedang menjadi polemik di masyarakat. Itu adalah putusan MA nomor 23P garis miring HUM garis miring 2024 yang diputuskan pada Rabu 29 Mei 2024 yang mengatur atau mengubah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih atau terhitung sejak dilantik. Nah, sebelumnya peraturan KPU ya nomor 9 tahun 2020 yang ini merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur atau kita sebut saja pilkada begitu ya. Itu menetapkan pasangan calon itu terhitung usianya sejak calon itu ditetapkan. Ya sebagai ya calon yang sudah resmi gitu ya. Jadi ada dua nih yang membingungkan. PKPU mengatur soal pasangan calon kepala daerah itu usianya 30 untuk gubernur dan wakil gubernur sejak dicalonkan, tapi putusan MA itu mengubahnya, menggesernya menjadi sejak dilantik. Nah, ini yang memicu kontroversi yang kemudian menimbulkan satu praduga ya yang muncul di masyarakat terkait dengan ini kepentingan siapa sebenarnya? Apakah kepentingan lagi-lagi anak presiden? Karena dulu kita juga sudah punya presiden ketika putusan MK mengubah syarat usia cawapres. Nah, sekarang ada perubahan spektrum waktu ya, batas usia 30 tahun bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur itu 30 tahun sejak dicalonkan menurut PKPU diubah menjadi sejak dilantik. Nah, untuk membahas soal itu, kita mungkin tidak akan membahas lagi kritik atas putusannya ya, karena memang sudah banyak dibahas, tapi kita ingin meninjau kembali wewenang Mahkamah Agung untuk bisa memproses atau mengadili gugatan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang yang dalam banyak hal menimbulkan kontroversi dan persoalan. Nah, untuk membahas soal itu kita akan mendiskusikannya dengan Ayub Kadriah, praktisi hukum dari Visi Integritas, juga pendiri dari Ayub Legal Center. Kita sapa dulu. Apa kabar Bung Ayub? Alhamdulillah masih sehat, mudah-mudahan. Masih sehat ya? Alhamdulillah. Kita harus terus sehat karena banyak hal yang tidak sehat. Ya. Yang harus kita hadapi, harus kita kritisi, harus kita respon dan mungkin harus kita ubah bersama-sama dengan masyarakat gitu ya yang menginginkan lurusnya ya aturan main, ya tata kelola. Berusaha sehat di negara yang sedang sakit. Iya, ini negara kita memang sedang sakit ya. Semoga tidak sakit parah sehingga kemudian akan terjadi kekacauan ke depan. Amin. Bung Ayub. Siap. Ini terkait dengan soal MA dan putusannya yang kontroversial. Kita sedang tidak membahas putusan perkara pidana gitu ya, atau putusan perkara perdata dalam pengertian ketika satu perusahaan berhadapan dengan perusahaan lain kemudian dibuat bangkrut, putusan MA kemudian memutuskan si A si B bangkrut. Itu kadang-kadang juga menimbulkan polemik, tapi Betul. kita sedang membahas soal gugatan JR-nya Ketua Umum Partai Garuda ya, yang membuat
kemudian heboh di masyarakat karena ujung-ujungnya ada kritik dari putusan itu. MK itu milik kakak, MA itu milik adik. Ini rame nih di apa jagat sosial media. Dan kita akhirnya berpikir soal apakah karena ada Kaisang yang sebentar lagi usianya akan menjadi 30, tapi karena proses tahapan pilkada sudah dimulai, dia tidak bisa masuk kalau menggunakan PKPU Betul. yang ada gitu sekarang. ya, yang ada sekarang, sehingga kemudian ada gugatan teruntuk hanya pasal 4 ayat 1-nya saja PKPU gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi kita tidak membicarakan soal itu dulu. Justru pertanyaan yang menarik untuk dikupas karena mungkin sahabat integritas juga belum banyak yang tahu. Sebenarnya sejak kapan MA punya wewenang melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang dan apa alasannya sebenarnya? Sebenarnya sejak beberapa kali perubahan undang-undang dasar, lalu kemudian terjadi perubahan terhadap Mahkamah Agung utamanya juga. Bahkan sejak sebelum Kementerian Kehakiman itu dipecah, maka sudah ada kewenangan untuk menguji undang-undang di bawah peraturan di bawah perundang-undangan. Itu bisa diuji sejak Mahkamah Agung mulai berdiri. Dia sudah boleh menguji, tapi peraturan itu terbentuk sejak zaman Soeharto utamanya. Di zaman itu, di zaman Soeharto, Mahkamah Agung tidak terlalu banyak punya kemampuan untuk menguji peraturan-peraturan di bawah peraturan perundang-undangan. Yang benar-benar baru kan sebenarnya bagaimana menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu Mahkamah Konstitusi. Sejak lahirnya Mahkamah Konstitusi lalu dibagi dua lah kepalanya ini. Dibagi dua kepala judicial review. Judicial review pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pengujian peraturan di bawah undang-undang itu diberikan kepada Mahkamah Agung. Walaupun di awal-awal pendirian memang sudah dari lama, yang bisa diuji dari dulu hanya itu, peraturan di bawah undang-undang. Kita tidak bisa uji undang-undang karena itu produk politik, dan bahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu produk kekuasaan. Tidak bisa diganggu-gugat kekuasaan pada masa itu. Lalu kekuasaannya berubah, ke undang-undang bisa diuji di MK, peraturan di bawahnya bisa diuji di Mahkamah Agung. Sejak tahun 85 bahkan itu sudah ada beberapa perkara pengujian undang-undang di bawah Mahkamah Agung. Cuma Mahkamah Agung ini beda dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kewenangannya cuman beberapa, hanya sekitar 4 atau 5 kewenangannya, termasuk menguji sengketa pilkada. Tapi Mahkamah Agung punya kewenangan yang cukup luas, menyelesaikan perkara pidana, perdata, dari tingkat awal sampai tingkat akhir, perkaranya numpuk banyak banget. Mahkamah Agung ini lembaga yang benar-benar sangat sibuk setiap harinya. Utamanya di saat-saat ini, di saat-saat sekarang, ada ribuan, bahkan ada puluhan ribu perkara yang tertumpuk di Mahkamah Agung, sulit untuk diselesaikan dalam waktu cepat. Namun memang cukup mengagetkan, tiba-tiba ada satu perkara pengujian peraturan di bawah undang-undang yang bisa selesai dalam 3 hari. Ini apa ya? Mungkin paling cepat kali ya. Sepertinya memang yang cukup paling cepat. Tapi kewenangan ini kemudian sempat sulit dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Kemudian sehingga peraturan Mahkamah Agung dikeluarkan pada sekitaran tahun 2016-an, sekitaran tahun 2010-an, mohon maaf, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tentang bagaimana sih proses pelaksanaan pengujian peraturan di bawah undang-undang ini. Dan memang harapannya untuk memberikan kepastian proses, tapi pada akhirnya memang isi peraturannya tidak memberikan kepastian proses itu sendiri. Terjadilah seperti sekarang, ada banyak sekali masalah di Mahkamah Agung ketika peraturan di bawah undang-undang itu dicoba untuk diselesaikan atau diujikan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Ada banyak kontradiksi di dalamnya. Jadi ini bukan satu-satunya, tapi ini yang paling cepat dalam proses pengujian peraturan di bawah undang-undang. Bung Ayub, tadi Bung Ayub bilang sebenarnya putusan GR-nya MA
terhadap peraturan di bawah undang-undang itu kontroversinya bukan hanya dalam kasus yang soal pilkada ini, Betul. tapi sebelumnya juga ada. Kira-kira ada nggak contoh yang yang juga sangat kontroversial dan itu menimbulkan juga konflik kewenangan akhirnya, misalnya dengan MK, sehingga kemudian ada kritik yang juga cukup besar gitu ya terhadap putusan MA ini gitu. Dari beberapa catatan kami bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi punya beberapa clash. Misalnya PKPU ini bukan pertama kalinya diuji, tapi oleh sebuah partai yang kemudian menguji untuk tujuan pengujian tentang pemilihan kepala daerah mungkin satu di antaranya. Tapi tentang pengangkatan, misalnya PKPU yang mengatur tentang anggota DPR, pengangkatan calon anggota DPR, itu pernah Demokrat menggugat di Mahkamah Agung, peraturan KPU-nya, aturan pelaksanaan KPU-nya digugat di Mahkamah Agung, undang-undangnya sedang di GR juga, akhirnya di GR juga di Mahkamah Konstitusi. Oleh partai lain? Oleh partai lain, oleh kalau tidak salah PKS melakukan uji itu. GR itu PKS bersama kalau nggak salah Hanura. PKS dan Hanura melakukan GR undang-undang tentang pengangkatan anggota DPR, MD3 kalau tidak salah. Lalu kemudian Demokrat mengajukan uji aturan pelaksanaannya sehingga bentrok prosesnya gitu kan. Sehingga itu menjadikan kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini menjadi gamang. Harus yang mana yang diikuti? Yang satu menginginkan bahwa ambang batasnya, proses ambang batas pengangkatan anggota DPR-nya dihitung berdasarkan sudut pandangnya. Pengujian di GR Mahkamah Konstitusi juga memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga menjadi kontradiktif. Di mana keduanya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang sifatnya hierarkis. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini kan ya betul adik kakak, bukan atasan dan bawahan, tapi saudara yang dilahirkan dari masa yang berbeda. Mahkamah Agung adalah produk-produk zaman dulu, Mahkamah Konstitusi adalah produk-produk modernisasi hukum, sehingga mereka adik kakak yang punya visi dan misi yang berbeda satu di antara dan yang lainnya, sehingga mereka harus clash di dalam kondisi-kondisi GR utamanya. Nah, tapi kemudian di kasus pengujian usia ternyata clash-nya ini kemudian berhasil didamaikan oleh seorang ayah mungkin. Ada seorang tokoh bapak yang memiliki kekuasaan besar yang bisa mendamaikan adik dan kakak ini yang kemudian kemarin di perkara sebelumnya sering mengalami clash. Lalu kemudian untuk ambang batas usia ternyata mereka satu suara. Ketika diuji untuk calon wakil presiden, mereka satu suara untuk tidak usah sampai 30 tahun, untuk wakil gubernur juga tidak usah sampai 30 tahun. Ini satu keadaan luar biasa yang membutuhkan kekuatan politik, kekuatan disrupsi terhadap kekuatan yudisial yang sangat luar biasa. Bung Ayub, kalau kita ngomong soal mekanisme GR ya, baik yang di MK maupun yang di MA ini, apakah ada proses-proses yang sangat berbeda dari MA dan MK? Karena di satu sisi kita juga cukup kaget ya, begitu MA mengeluarkan sebuah putusan itu dalam waktu yang sangat cepat. Apakah memang karena tidak ada batasan-batasan yang jelas berapa lama mereka harus urus, respon, proses gitu ya, dan apakah memang itu juga sebuah kewajiban? Karena kalau dia merupakan sebuah kewajiban artinya semua GR harus
juga diputuskan gitu ya. Iya. Dalam frame waktu yang kira-kira sesuai dengan kapan GR itu diajukan. Jangan-jangan ada GR-GR lain DMA yang sudah lama tapi kemudian juga belum keluar putusannya sampai hari ini. Tapi ada juga pada satu sisi GR-nya baru diajukan langsung diproses. Nah ini kan ada bentuk ketidakpastian ya. Nah kira-kira bedanya di mana? Karena orang menganggap ya di MA itu GR-nya kita nggak pernah tahu prosesnya seperti apa. Memang kita tidak bisa tahu. Nah, kira-kira bedanya di mana? Karena begini, Mahkamah Agung itu melakukan proses GR itu di dalam kamar. Di dalam kamar. Di dalam kamar yang gelap istilahnya. Kenapa bisa dikatakan bahwa dia melakukan GR itu di dalam kamar yang gelap? Karena proses GR-nya Mahkamah Agung ini melalui peraturan Mahkamah Agung itu dipersamakan dengan proses kasasi. Jadi yang masuk hanya permohonan, boleh tidak dipanggil pemohon ataupun termohon boleh tidak dipanggil, dan kemudian hakim ini hanya rapat melakukan analisis terhadap putusannya, lalu diambil satu kesimpulan tanpa ada proses awal, proses pendahuluan atau proses banding misalnya, lalu tiba-tiba masuk kasasi. Tidak ada proses itu, langsung masuk ke proses kasasi, masuk permohonan pengujian undang-undang, hakim rapat yang cuma 3 orang, 4 orang, 3 orang harus ganjil, memutuskan bahwa undang-undang ini bisa dijalankan. Dulu kalau kasasi punya standar sekitar proses permohonan dari putusan sebelumnya 14 hari. 14 hari lalu kemudian sekitar 30 hari sudah harus putus, sekitar 30 hari. Tapi ini 3 hari bisa nggak? 3 hari bisa, 1 hari bisa, 1 jam kalau hakimnya sudah kumpul dan memiliki kesimpulan konklusi yang sama bisa. Apalagi terhadap putusan-putusan hakim yang pertimbangannya minim. Karena kalau kita lihat dari ratusan lembar putusan itu, pertimbangannya hanya sekitar 10-20 lembar yang dibuat oleh Mahkamah Agung terhadap uji peraturan KPU ini, PKPU tentang batas usia ini gitu kan. Itu menjadikan bahwa Mahkamah Agung punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa jadi menyalahgunakan prosesnya dan kemudian bisa jadi juga memperlambat. Karena memang tidak benar-benar ada kemudian batasan jangka waktu setelah 36 hari jika tidak didapatkan putusan ya terus bisa ditimbang, terus dilakukan upaya penimbangan. 1 tahun 2 tahun bisa tidak keluar, tidak bisa jadi tidak keluar. Dan memang mengingat banyaknya perkara Mahkamah Agung, ada banyak putusan yang sifatnya kasasi tidak putus dalam waktu 1-2 bulan atau dalam waktu 1-2 tahun. Ada cukup banyak. Kok ini tiba-tiba bisa keluar? Kalau Mahkamah Konstitusi dia lebih jelas. Kalau Mahkamah Konstitusi proses dari permohonan sampai dengan selesai itu sekitar 1 bulan paling lambat. Dan itu terbuka ya persidangannya ya? Dan sifatnya terbuka. Karena memang prosesnya persidangan. Kalau proses kasasi istilahnya dia hanya menguji iudex iuris, sidang-sidangan. Jadi bukan review dokumen saja. Bisa by review dokumen saja, hanya dipanggil pemohon ataupun termohon dalam kondisi diperlukan. Jika kemudian tidak diperlukan. Misalnya kalau sekarang kita balik lagi ke isu PKPU, ketika GR yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap PKPU itu tidak berarti KPU sebagai pembuat peraturan itu dimintai keterangan. Tidak harus. Jadi, tidak harus. Oke. Kalaupun dia tidak melawan, KPU tidak melawan, bisa jadi lebih cepat. Jangankan 3 hari pun bisa selesai. Jika kemudian KPU hanya mengirimkan bahwa ya sudah kami tidak akan melawan. Inilah celah ya yang kemudian bisa saja sangat politis ya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok. Celah yang sangat oligarkis. Celah yang sangat oligarkis. Kenapa? Karena memang butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Butuh kekuatan seorang bapak untuk memprioritaskan. Untuk menjadikan sebuah keputusan itu menjadi prioritas utama tertinggi yang kemudian harus diputuskan oleh Hakim Agung. Cepat. Secara cepat. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang pemegang kekuasaan
yang sekarang yang sedang mungkin mempengaruhi bercokol di Mahkamah Agung. itu gitu ya. Betul. Dan sedang bercokol di Mahkamah Agung. Dan mungkin orang-orang itu kita tidak tahu siapa. Kalau di Mahkamah Konstitusi, kita tahu siapa. Kita tahu siapa yang harus kita mintai pertanggungjawaban pada saat itu. Kita tahu siapa paman yang harus kita cecar. Sementara di Itu MA, kenapa putusan MK jelas ya menunjuk siapa yang dianggap melanggar kode etik ya. ini menunjukkan bahwa Komisi Yudisial yang harusnya mengawasi Mahkamah Agung harusnya sekarang bertindak. Bisa melihat kenapa bisa ada putusan judicial review yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung keluar dalam waktu 3 hari. Apakah 3 hari itu memberikan ruang kepada seorang hakim untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan seorang hakim atau berdasarkan tekanan-tekanan bejat dari sana yang menekan hakim untuk seringnya tiba-tiba mengambil keputusan? Ada banyak professional misconduct ya dari sebuah proses putusan ya yang diambil oleh penegak hukum atau pengadilan ya, dan itu tercatat, dilaporkan juga ke Komisi Yudisial. Tapi seringkali alasannya itu kan wilayah Kebebasan hakim, kemandirian hakim. Betul. Untuk memprosesnya atau tidak memprosesnya. Dan hasilnya apapun itu dianggap harus dihormati. Dan Betul. dia mengikat. Persoalannya itu. Nah, apakah memang sebenarnya kalau kita ngomong soal hakim dengan kemandiriannya yang sempurna gitu ya, itu memang benar-benar tidak bisa diperiksa kesalahannya. Baik kesalahan yang itu terjadi atau lahir karena kapasitasnya yang tidak memadai dalam mengambil putusan, atau karena pengaruh tertentu sehingga putusannya menjadi cukup kontroversial. Hakim di Indonesia bisa diuji atau tidak? Harusnya dan menurut peraturan bisa, makanya ada muncul Komisi Yudisial. Tapi untuk melihat seberapa hakim melakukan tindakannya secara etis atau tidak etis, walaupun kemudian luarannya sering terjadi adalah ya udah itu etis-etis aja dalam banyak kondisi. Tapi dalam kondisi seperti ini misalnya di mana hakim melakukan percepatan yang ultrasonik dalam proses memutuskan sebuah keputusan demi seorang tertentu, kita pikir ini seharusnya diuji. Kalaupun kemudian menghasilkan bahwa itu kemerdekaan hakim, kita bisa lihat bahwa ternyata Komisi Yudisial tidak sekuat MK bahkan. Karena apa yang terjadi di kamar gelap ini kalau tidak dibuka seterang benderangnya oleh Komisi Yudisial, bahwa prosesnya memang sudah sesuai atau tidak, apakah ada kesalahan atau tidak, ini akan menjadi masalah. Dan kemudian jika terus-menerus judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang ini ditaruh di dalam kamar yang gelap di Mahkamah Agung, kita berpikir bahwa kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang benar-benar dapat diuji secara terbuka. Gitu loh, dapat diuji dengan melaksanakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia di mana semua orang wajib didengar keterangannya, masyarakat berhak mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat ataupun dirubah dalam ruang-ruang legislatif ataupun ekstra legislatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang terbuka saja itu bisa dimainkan oleh seorang paman. Apalagi ketika dia berada di kamar yang tertutup itu. Bung Ayub, apakah Mahkamah Agung itu sebenarnya punya wewenang merumuskan norma hukum baru dalam judicial review yang dilakukan oleh mereka? Karena kalau berkaca dari putusan 23 ini ya yang menghebohkan, itu kan secara eksplisit Mahkamah Agung membangun norma baru. Betul. Dari menurut PKPU syarat usia 30 tahun calon gubernur atau calon wakil gubernur itu
dihitung sejak dicalonkan, ya, menjadi dihitung sejak pelantikan. Nah, sejak pelantikan ini norma baru, menggeser spektrum waktu. Betul. Nah, apakah sebenarnya mereka punya wewenang itu dalam GR? Atau sebenarnya yang benar itu adalah cukup membatalkan karena dianggap misalnya tidak ada kepastian hukum. Memerintahkan KPU untuk merumuskan kembali peraturan yang lebih punya kepastian hukum misalnya. Yang memperjelas. Yang memperjelas. Apakah demikian? Karena ini kan jadi seolah-olah Mahkamah Agung merumuskan undang-undang atau peraturan yang itu bukan wilayah mereka karena mereka bukan legislatif gitu ya. Betul. Mereka juga bukan pelaksana undang-undang dalam pengertian proses pilkada ini gitu. Jadi begini, pencalonan calon gubernur itu kan kewenangan yang diberikan origin dari Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang berhak mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kan? Termasuk calon legislatif. Termasuk legislatif juga. Maka dibebankanlah dari Undang-Undang Dasar itu diejawantahkan, diturunkan menjadi peraturan perundang-undangan. Oke? Peraturan perundang-undangan mencatatkan bahwa syarat calon itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Perpu nomor 10 itu bahwa syarat calon itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani. Terakhir dan salah satunya di dalamnya adalah berusia 30 tahun. Syarat calon. Syarat menjadi calon. Oke. Nah, kemudian ketika kemudian Mahkamah Agung dalam mulai dari proses pendiriannya mereka punya kegamangan bahwa seolah-olah sebelum ke Mahkamah Agung dari undang-undang itu diturunkan lagi menjadi PKPU, aturan pelaksanaan. Nah, Mahkamah Agung ini memiliki kewenangan untuk menguji PKPU ini. Bukan undang-undang sebelumnya ya. Jadi mereka tidak punya kewenangan untuk menguji origin, menguji peraturan PKPU dengan Undang-Undang Dasar. Bukan itu. Tapi bukankah ketentuan mengenai usia calon itu sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 10 pasal 7 yang baru kemarin, pasal 7 ayat 2 itu huruf kalau tidak salah bagian D atau itu D atau E menyatakan bahwa itu calon harus berusia 30 tahun. Sehat jasmani dan rohani. Oke. Nah, Mahkamah Agung itu menguji PKPU ini, bukan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, apalagi menguji PKPU terhadap Undang-Undang Dasar. Kalau PKPU-nya, kalau niatnya adalah semua anak muda harus punya kesempatan, uji lagi undang-undangnya, dan itu melalui Mahkamah Konstitusi, bukan melalui Mahkamah Agung. Nah, ketika Mahkamah Agung menguji PKPU dengan Undang-Undang Dasar, dia sedang menguji peraturan pelaksanaan dengan originnya, dengan sumber originalnya melalui Undang-Undang Dasar, bahwa semua orang harusnya punya hak untuk dipilih walaupun dia anak muda. Tidak boleh begitu dong, karena dia melangkahi undang-undangnya. Kalau memang tidak boleh 30 tahun sebagai calon, maka yang diuji adalah undang-undangnya, bukan PKPU-nya. Uji dulu undang-undangnya. Nah, kesalahan berpikir ini diafirmasi oleh pemohon dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan beberapa kebiasaannya menguji beberapa peraturan pelaksanaan dengan originnya, diuji langsung dengan Undang-Undang Dasar, bukan benar-benar diuji dengan undang-undangnya, tapi mengatakan dalam amarnya bahwa bertentangan dengan Undang-Undang 30, bertentangan dengan nomor 30 yang ada dalam undang-undang. Tidak bisa begitu, tidak bisa bertentangan dengan ini. Usia 30 pada saat pencalonan tidak bertentangan dengan undang-undang. Bung Ayub, apakah putusan MA ini akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum? Karena logikanya sederhana begini. Kalau MA memutuskan bahwa usia 30 tahun itu dihitung sejak pelantikan, artinya kan pasangan calon ini sudah dianggap menang nih. Ya. Dia harus usianya 30 tahun. Nah, kalau misalnya saat
menjelang pelantikan, usianya belum 30, batal dong dia. Ultra petita. Kan logikanya begitu. Malah ini menimbulkan ketidakpastian. Yes. Karena sejak pencalonan tidak ada batasan yang jelas berapa usianya, karena dihitung sejak pelantikan. Betul. Logikanya begitu nggak? Bahkan begini. Satu, jelas bahwa itu menjadi ketidakpastian hukum. Tapi di titik lain kita bisa lihat bahwa bahkan putusan Mahkamah Agung ini sudah ultra petita. Dia sudah uji PKPU terhadap Undang-Undang Dasar. Dia sudah melampaui apa yang seharusnya bisa dia uji. Setiap putusan yang ultra petitum yang melampaui kewenangannya, maka seharusnya putusan itu menjadi tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau mau memiliki kepastian hukum lebih lanjut, silahkan KPU menafsirkan. Atau orang yang menggugat itu menggugat undang-undangnya, Gugat undang-undangnya, PU-nya. atau KPU ya putusan ini ultra petita jangan dijalankan. Oke, terakhir berarti bagaimana sikap KPU atas putusan ini? Karena ada beberapa juga yang mengatakan kan proses pilkadanya sudah mulai nih. Ya, dan putusan MA ini juga muncul saat proses ini sudah berjalan. Dan itu pun kalau dipaksa berlaku, dia nggak boleh berlaku untuk Surut. pilkada hari ini karena tahapannya sudah dimulai. Betul. Ada dua kemungkinan, ada dua jalan kemudian pembenaran yang kemudian KPU boleh untuk tidak menjalankan putusan KPU ini. 3 bahkan. 1, dia memberikan ketidakpastian hukum yang Mas Adnan sampaikan tadi. 2, bahwa dia berlaku surut kalau diberlakukan untuk pilkada yang sekarang. 3, putusan ini adalah ultra petita, melampaui kewenangan dari Mahkamah Agung itu sendiri, hakim Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, ketika dia ultra petita ditafsirkan sebagai putusan yang ultra petita tidak dijalankan seterusnya oleh oleh KPU, maka itu tidak masalah. Atau dilahirkan dilahirkan sebuah keputusan baru oleh KPU yang kemudian syarat calonnya setelah mendaftarkan harus sudah umur 30. Setelah mendaftarkan sebagai calon. Sebelum mendaftarkan sebagai calon tidak apa-apa. 1 hari sebelum mendaftarkan belum 30 nggak apa-apa. Tapi ketika sudah mendaftarkan harus pas menjadi 30 atau 1 hari setelah mendaftarkan pas 30. Karena dia masih bersatu sebagai calon. Jangan berakhir statusnya sebagai calon baru dia kemudian berumur 30 dihitung umurnya. Nah, kalau seperti itu, Majelis Hakim di Mahkamah Agung telah melakukan ultra petita melampaui kewenangannya untuk menguji peraturan pelaksanaan undang-undang terhadap undang-undang. Dia menguji peraturan pelaksanaan undang-undang dengan undang-undang dasar dengan originnya. Dia melangkahi undang-undangnya sendiri. Karena undang-undangnya sendiri menyatakan bahwa undang-undang calon itu 30. Oke, Bung Ayub, terima kasih untuk Siap. insight-nya, analisisnya, sahabat integritas, putusan MA soal usia calon gubernur dan calon wakil gubernur yang baru saja dikeluarkan justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini saya kira diskusi yang menarik ya untuk kita ikuti. Jangan lupa follow terus kanal kita di Satu Visi Utama. Subscribe kalau sahabat integritas belum subscribe, like, berikan komentar, dan terus pantau kanal ini karena kami akan selalu memberikan update-update analisis terkait dengan isu hukum, politik, demokrasi, anti korupsi, tata kelola dan lain sebagainya. Sesuatu yang tentu menjadi isu-isu publik ya di jagat diskusi kita yang tentu terbaru, terupdate, dan mungkin kita memberikan insight yang agak berbeda daripada yang lain. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.